Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Rani. Di video kali ini, Rani akan membahas latihan soal seperti biasanya, yaitu latihan soal OSN, SD, IPA ya tentunya. Nah, sekarang sudah sampai di part 8. Semoga teman-teman yang udah nonton video Rani dari awal sampai akhir, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi sumber atau referensi lain bagi teman-teman untuk belajar untuk persiapan lomba OSN. Rani mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang sudah mendukung Rani sampai sekarang ini. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan soal di part 8 soal OSN IPA SD. Oke, mulai dari nomor 1. Kita mulai seperti biasanya. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka seperti gambar di samping adalah titik-titik. A. Melindungi jantung, paru-paru, dan otak. B. Melindungi hati, jantung, dan paru-paru. C. Melindungi usus, lambung, dan jantung. D. Melindungi dada, usus, dan lambung. Jawabannya adalah B, yaitu fungsi rangka untuk melindungi hati, jantung, dan juga paru-paru. Lanjut, nomor 2. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif apabila kita perhatikan saat awal tumbuh dari bijinya akan kelihatan berkeping 1 atau berkeping 2. Tumbuhan yang berkeping 2 mempunyai akar titik-titik. A. Serabut. B. Tunggang. C. Isap. D. Gantung. Jawabannya adalah B. Akar tunggang itu untuk tumbuhan yang berkeping 2. Selanjutnya nomor 3. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari disebut titik-titik. A. Pertumbuhan. B. Perkembangan. C. Fotosintesis. D. Intesa makanan. Jawabannya adalah C. Proses fotosintesis. Kemudian nomor 4. The something that include to like sort expect. Jawabannya yang A. Flashlight. Yang B. Sun. Yang C. Moon. Yang D. Candlelight. Jawabannya adalah yang C. Itu bulan. Moon. Nomor 5. Sel telur yang telah dibuahi di dalam indung telur disebut titik-titik. A. Embrio. B. Ovum. C. Ovarium. D. Sperma. Jawabannya adalah A. Embrio. Jadi embrio itu sel telur yang telah dibuahi di dalam indung telur. Terus nomor 6. Semua tumbuhan memiliki stomata yang terdapat di daun. Maka, dengan adanya stomata tersebut, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah titik-titik. A. Bunga dan buah. B. Zat tepung dan oksigen. C. Zat tepung dan karbon dioksida. D. Kayu dan kulitnya. Jawabannya adalah yang B. Zat tepung dan oksigen. Kemudian nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka seperti gambar di samping adalah titik-titik. Ini
rangka kepala ya. Yang A, untuk menghiding bola. Yang B, tempat tumbuhnya rambut. Yang C, untuk melindungi otak. D, untuk melindungi mata dari air. Jawabannya adalah C, untuk melindungi otak. Kemudian nomor 8. Pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat patah. Hal ini merupakan salah satu sifat cahaya dapat A. Dipantulkan. B. Dibiaskan. C. Disebarkan. D. Dibelokkan. Jawabannya adalah B. Cahaya dapat dibiaskan. Nomor 9. Makanan yang kita makan memiliki banyak fungsi, antara lain pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pertumbuhan sel-sel yang rusak adalah A. Karbohidrat. B. Protein. C. Vitamin. D. Lemak. Jawabannya adalah B. Protein. Karena fungsinya protein ya tadi sebagai zat pembangun tubuh dan juga untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nomor 10. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara generatif maupun vegetatif. Jika menginginkan tumbuhan cepat besar dan buahnya sama dengan induknya, maka untuk mengembangbiakannya yaitu dengan cara A. Tunasnya. B. Bijinya. C. Akarnya. D. Mencangkok. Jawabannya adalah D. Dengan cara mencangkok. Kemudian nomor 11. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub magnet yang tidak sejenis apabila didekatkan akan terjadi peristiwa A. Tarik-menarik. B. Saling menempel. C. Tolak-menolak. D. Tidak terjadi reaksi. Jawabannya adalah A. Karena tidak sejenis maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Jika sejenis maka akan tolak-menolak. Nomor 12. Planet yang terpanas adalah A. Merkurius. B. Venus. C. Bumi. D. Mars. Jawabannya adalah B. Planet Venus. Selanjutnya nomor 13. Pemerintah berupaya melestarikan hutan. Namun, masih terjadi penebangan hutan secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan hutan menjadi gundul. Agar hutan tetap lestari, pemerintah mengadakan program A. Irigasi. B. Sanitasi. C. Reboisasi. D. Teraserin. Jawabannya adalah C. Dengan reboisasi atau untuk penanaman hutan kembali. Terus nomor 14. Sepotong busa dan sepotong kayu dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Kemungkinan peristiwa yang akan terjadi adalah A. Kayu lebih dulu mencapai tanah karena keras. B. Kayu lebih dulu mencapai tanah karena lebih berat. C. Busa lebih dulu mencapai tanah karena ringan. D. Busa lebih dulu mencapai tanah karena lunak. Jawabannya adalah B. Kayu lebih dulu mencapai tanah karena kayu itu lebih berat masanya. Kemudian nomor 15. Program pemerintah yang dikhususkan pada konservasi hutan dinamakan program A.
Konservasi Fund, B. Community Outreach, C. Konservasi Marga Satwa, D. Agroforestry. Jawabannya adalah yang G. Nomor 16. Cairan panas yang keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi disebut titik-titik. A. Geyser, B. Magma, C. Lava, D. Lahar. Jawabannya adalah C. Lava. Nomor 17. Planet-planet biasanya adanya satelit. Namun, ada juga planet yang tidak memiliki satelit. Planet yang tidak memiliki satelit diantaranya adalah titik-titik. A. Venus, B. Mars, C. Uranus, D. Neptunus. Jawabannya adalah A. Venus. Kemudian nomor 18. Alat-alat listrik yang kita gunakan mempunyai alat untuk mengukurnya agar tidak membahayakan penggunaannya. Alat ukur untuk mengukur tegangan listrik disebut titik-titik. A. Voltmeter, B. Ampermeter, C. Anemometer, D. Barometer. Jawabannya adalah yang A. Voltmeter. Kemudian nomor 19, alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Alat pernafasan pada serangga adalah titik-titik. A. Paru-paru, B. Kulit, C. Trakea, D. Pundi-pundi hawa. Jawabannya adalah C. Trakea. Nomor 20. Dalam piramida makanan, hewan yang bersifat sebagai karnivora memiliki peran sebagai titik-titik. A. Konsumen tingkat 1, B. Konsumen tingkat 2, C. Pengurai, D. Produsen. Jawabannya adalah B. Konsumen tingkat 2. Nomor 21. Bunglon untuk menyelamatkan diri dari musuhnya dengan cara merubah warna kulit sesuai dengan tempatnya. Cara melindungi diri seperti itu dinamakan titik-titik. A. Autotomi, B. Mimikri, C. Adaptasi, D. Ekolokasi. Jawabannya adalah B. Mimikri. Itu cara yang dilakukan bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi gitu. Nomor 22. Alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan permukaan laut adalah titik-titik. A. Periskop, B. Teleskop, C. Mikroskop, D. Teropong. Jawabannya A. Periskop. Nomor 23. Penderita rabun dekat dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa titik-titik. A. Cekung, B. Cembung, C. Cekung-cembung, D. Cembung-cembung. Jawabannya adalah B. Itu yang berlensa cembung. Nomor 24. Tanah yang terbentuk dari material halus hasil endapan aliran sungai atau sedimen dan sangat cocok untuk lahan pertanian. Biasanya terdapat di dataran rendah. Jenis tanah ini dinamakan titik-titik. A. Aluvial, B. Andosol, C. Vulkanis, D. Gambut. Jawabannya adalah A. Tanah aluvial. Nomor 5 dari terakhir, atau nomor 25. Gempa yang disebabkan karena gunung berapi yang meletus disebut titik-titik. A. Guguran, B. Runtuhan, C. Vulkanik,
D. Tektonik. Jadi jawabannya C. Gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Nomor 26. Serangga menggigit mangsanya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tipe mulutnya. Tipe mulut pada lalat adalah titik-titik. A. Penusuk. B. Penusuk dan penghisap. C. Penghisap. D. Penjilat. Jawabannya yang D. Tipe mulut lalat itu penjilat. 27. Jahe, kunyit, kencur, lengkuas itu berkembang biak dengan cara titik-titik. A. Geragi. B. Rizoma. C. Stolon. D. Umbi akar. Jawabannya B. Itu dengan cara rizoma. Nomor 28. Kelompok hewan yang merupakan konsumen tingkat kedua dalam ekosistem darat adalah titik-titik. A. Kucing, anjing, serigala, dan harimau. B. Serigala, elang, singa, dan kuda. C. Burung, harimau, elang, dan ular. D. Tikus, sapi, ulat, dan kuda. Jawabannya adalah yang A. Yang termasuk ke konsumen tingkat kedua dalam ekosistem darat itu ada kucing, anjing, serigala, dan juga harimau. Nomor 2 dari terakhir. Hewan di samping berkembang biak dengan cara titik-titik. A. Ovipar. B. Vivipar. C. Ovovivipar. D. Bertelur. Jawabannya adalah yang C. Berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dan nomor terakhir, adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan di samping adalah titik-titik. A. Morfologi. B. Fisiologi. C. Morfologi dan fisiologi. D. Tingkah laku. Ini tumbuhan Venus ya. Ya, seperti tumbuhan Venus. Atau kantong semar. Ya, jawabannya adalah yang C. Itu adaptasinya itu morfologi dan fisiologi. Oke, teman-teman sudah selesai untuk 30 soal pembahasan di part 8 kali ini. Silakan untuk dipelajari sebagai sumber belajar lainnya gitu ya. Teman-teman juga harus banyak sumber untuk belajar. Nah, silahkan diperhatikan, dipelajari, dan juga diingat gitu ya untuk kalimat-kalimat atau kata-kata yang penting dan mungkin yang belum teman-teman pahami bisa dicatat. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semangat untuk teman-teman. Pokoknya harus semangat terus, usaha, berdoa, hasil diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Semangat terus pokoknya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pokoknya semangat belajar, semangat mengikuti lomba, dan semangat pokoknya. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja gitu. Rani minta maaf. Pokoknya semangat terus buat teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Oke. Bye-bye. See you di next video. Semangat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.